Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hera dengan NIM 2402010408. Mahasiswa dari program studi manajemen B Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada video ini saya akan membahas tentang apa itu manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah adalah ilmu dan seni yang mengelola segala aktivitas bisnis, mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan syariah dan etika Islam. Manajemen ini memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu aspek ilmu, yang kedua yaitu aspek seni. Dalam ilmu merupakan kumpulan pengetahuan, prinsip, dan teori yang sistematis dan dapat dipelajari seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan dalam seni merupakan keahlian atau keterampilan praktis dalam menerapkan ilmu tersebut secara kreatif, situasional, dan terutama dalam memimpin, mengambil keputusan, dan berkomunikasi dengan sumber daya manusia. Nah, lalu ada bisnis. Bisnis adalah serangkaian proses agar menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan dan masalah pelanggan. Di dalam bisnis, pasti ada yang namanya need customer, dan need customer ini memiliki kebutuhan dasar, misalnya sandang, pangan, dan papan. Lalu ada juga problem customer, yang mengatasi masalah pada customer, menyediakan solusi untuk masalah tersebut, atau kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan. Dan motifnya yaitu untuk mendapatkan profit dan sosial. Dalam profit, motif utama untuk memperoleh keuntungan seperti materi yang halal dan berkelanjutan bagi pemilik dan perusahaan. Sementara dalam sosial, motifnya untuk memberikan manfaat, kemaslahatan, dan dampak positif bagi masyarakat luas atau tanggung jawab sosial. Sementara itu, syariah pada dasarnya berarti hukum atau aturan atau jalan yang digariskan oleh Allah. Nah, dalam konteks bisnis syariah ini berarti semua kegiatan bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 5 hal yang paling mendasar dan harus dijaga atau dilindungi oleh syariat. Yang pertama yaitu hizbun, yang menjaga agama, yaitu melindungi keyakinan dan praktek keagamaan. Dan hal yang paling utama dan harus diutamakan yaitu seperti bisnis harus halal, bebas dari riba, bebas dari judi, dan ketidakjelasan atau resiko yang berlebihan. Lalu selanjutnya yang kedua ada hizbun nafs, yang menjaga jiwa, yaitu melindungi kehidupan dan kesehatan manusia secara fisik dan mental, menghasilkan produk yang aman, sehat, halal, dan thayyib, tidak membahayakan serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja. Lalu yang ketiga yaitu menjaga akal, yang artinya melindungi kemampuan berpikir, pengetahuan, dan daya nalar manusia. Tidak menjual produk yang merusak akal, misalnya minuman keras atau narkoba, mendorong transportasi, pendidikan, dan riset dalam berbisnis. Lalu selanjutnya yaitu menjaga keturunan, yang artinya melindungi garis keturunan yang sah dan kehormatan keluarga, menjaga etika, moral, dan lingkungan kerja agar tercipta masyarakat yang beradab dan mendukung fungsi keluarga yang baik. Lalu selanjutnya ada hizbun mal, yang artinya menjaga harta, yang artinya melindungi kepemilikan harta secara sah dan mendistribusikannya secara adil, melarang penipuan, melarang korupsi, melarang riba, dan eksploitasi, serta mendorong investasi yang halal, kontrak yang adil, dan praktik bagi hasil yang halal juga. Nah, lalu selanjutnya agregat bisnis syariah memiliki 4 tujuan utama, yang intinya berfokus pada tujuan yang lebih besar daripada sekedar keuntungan materi, yaitu mencapai keridhaan Allah, yaitu pahala di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisnis ini dijadikan sarana ibadah, setiap aktivitas harus sesuai dengan syariat karena mereka selalu diawasi oleh Allah sebagai timbul kejujuran, keadilan, dan profesionalisme.
Lalu yang kedua, agar mengenal manusia, khususnya diri sendiri, yang artinya memahami fitrah, potensi, keterbatasan, serta kebutuhan dan masalah manusia. Ini penting untuk mengembangkan diri sebagai pelaku bisnis yang berakhlak dan produk. Lalu selanjutnya yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat alam semesta, yang artinya melihat dan mengagumi ciptaan Allah dan menggunakan secara bertanggung jawab. Bisnis syariah ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak merusak alam, misalnya tidak merusak sumber daya secara berlebihan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenal agama, artinya mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek bisnis, mulai dari pendanaan produk, transaksi, hingga distribusi keuntungan, sehingga semua berjalan dalam koridor halal dan adil. Jadi, secara keseluruhan, manajemen bisnis syariah berupaya mengelola seluruh sumber daya organisasi manajemen untuk menghasilkan nilai bisnis dengan landasan prinsip Islam atau syariah agar bertujuan untuk dunia dan akhirat tercapai, yaitu dengan menjaga kelima hal pokok dalam maqasid syariah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.